Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Selvianti dengan nomor NIM 2012-325 dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Di sini saya akan memaparkan 14 peta konsep yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Andi Nurhayati, SPD, MPD. Peta konsep pertama ada konsep keguruan. Pengertian profesi guru secara etimologi adalah profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan, sedangkan profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Syarat-syarat profesi meliputi standar untuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab, organisasi profesi, etika dan kode etik profesi, sistem imbalan, dan pengakuan masyarakat. Terus ada kode etik guru. Secara etimologi, istilah kode etik itu bila dikaji maka terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Perkataan etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan dari kelompok manusia. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut kode, sehingga terjemahlah apa yang disebut kode etik. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan satu pekerjaan. Jadi kode etik guru diartikan sebagai aturan atau susila keguruan. Dan yang terakhir ada organisasi-organisasi, meliputi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, MGMP yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan yang terakhir KKG yaitu Kelompok Kerja Guru. Pengembangan sikap profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Dan yang kedua ada pengembangan sikap profesional selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak terhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan, melalui penataan lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat meningkatkan sikap profesional keguruan. Selanjutnya ada sasaran, meliputi sikap profesional keguruan terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Bimbingan konseling secara etimologi, secara bahasa, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Guidance artinya memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik, sedangkan counseling artinya menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Adapun peran BK dalam bimbingan dan konseling, yaitu ada 3. Yang pertama, mencerdaskan siswa, kepribadian yang baik dan juga kepribadian yang mandiri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam jiwa siswa. Adapun tujuannya yaitu secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar akademik, dan karir.
Landasan dan prinsip BK. Apa saja landasan dalam BK? Itu ada 5. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan religius. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, landasan sosial budaya. Dan yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Adapun prinsip operasional BK di sekolah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, dan yang kedua, prinsip-prinsip khusus. Asas-asas orientasi layanan dan kode etik BK. Asas-asas kode etik BK terbagi menjadi 11 poin. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, kekinian. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, kegiatan. Yang ketujuh, kedinamisan. Yang kedelapan, keterpaduan. Yang kesembilan, kenormatifan. Yang kesepuluh, keahlian. Dan yang terakhir, ahli tangan. Adapun orientasi layanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi perorangan. Yang kedua, orientasi perkembangan. Dan yang ketiga, orientasi permasalahan. Kode etik BK itu yang pertama, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Keuntungan program bimbingan di sekolah. Yang pertama, memungkinkan para petugas menghemat waktu, usaha, dan biaya. Memungkinkan siswa untuk mendapat layanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh. Yang ketiga, memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami perannya masing-masing. Yang terakhir, memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang berguna untuk kemajuannya sendiri dan juga siswa yang dibimbing. Adapun perannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tugas guru dalam layanan bimbingan di kelas, dan yang kedua, tugas guru dalam operasional bimbingan di luar kelas. Administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Pengertiannya secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad artinya ke, dan ministre yang menurut G artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Nur Hadi mengartikan administrasi sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengkoordinasian, yang kelima pembiayaan, dan yang keenam ada penilaian. Adapun tujuan-tujuan administrasi pendidikan itu menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mendidik dan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, administrasi kurikulum, yang kedua administrasi kesiswaan, yang ketiga administrasi sarana prasarana, dan yang terakhir ada administrasi hubungan masyarakat. Peranan guru dalam administrasi sekolah menengah. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan administrasi kurikulum itu agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Adapun pelaksanaan kurikulum itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap
persiapan, yang kedua pelaksanaan pelajaran, dan yang ketiga tahap penutupan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Adapun administrasi prasarana dan sarana itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan. Selanjutnya ada administrasi keuangan sekolah menengah. Administrasi keuangan sekolah menengah terbagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang kedua, Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau BP3. Yang terakhir, subsidi atau bantuan pembiayaan penyelenggara sekolah menengah negeri. Adapun administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Adapun layanan administrasi layanan khusus itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perpustakaan sekolah, yang kedua pengelolaan bahan pustaka, dan yang ketiga peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Melangkah ke materi, sistem, dan struktur sekolah. Struktur organisasi sekolah merupakan kerangka sistem yang menggambarkan kejelasan kedudukan atau jabatan dan kejelasan jalur hubungan serta adanya pemimpin dan yang dipimpin dari unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi sekolah yaitu unsur kepemimpinan, unsur tata usaha, unsur urusan, unsur instalasi, unsur pelaksanaan, dan yang terakhir ada siswa. Fungsi dan peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan itu ada fungsi sosialisasi, yang kedua fungsi pengendalian sosial, yang ketiga melestarikan budaya, yang keempat seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia, dan yang terakhir ada perubahan sosial. Adapun fungsi tenaga kependidikan secara umum yaitu menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan, yang kedua memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan, yang ketiga memfasilitasi para tenaga pendidik, peserta didik, dan atau tenaga kependidikan satu dengan yang lainnya dalam menjalani suatu aktivitas pendidikan, dan yang terakhir ada memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari 2 kata yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis, supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Supervisi pendidikan harus diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Sejalan dengan pengertian itu, supervisi sebagai kegiatan administrasi pendidikan dapat dilakukan oleh setiap pemimpin pendidikan khususnya bagi orang-orang yang dipimpinnya. Adapun pelaksanaan supervisi itu kepala sekolah mempunyai beberapa tanggung jawab, yakni berkewajiban melaksanakan administrasi sekolah yang bertujuan menciptakan situasi belajar mengajar menjadi lebih baik dan melaksanakan supervisi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan supaya guru-guru termotivasi dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran dan mampu membimbing peserta didik menjadi lebih baik. Masih dengan judul yang sama, supervisi pendidikan itu mempunyai 2 teknik. Yang pertama teknik supervisi individu, dan yang kedua ada teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individu itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama teknik supervisi perkembangan, teknik supervisi direncanakan bersama, dan teknik supervisi sebaya. Adapun supervisi
ada teknik supervisi memanfaatkan siswa, dan yang terakhir ada teknik supervisi dengan alat elektronik. Adapun teknik supervisi kelompok itu ada teknik supervisi rapat guru yang bertujuan untuk membicarakan sesuatu melalui rapat dengan guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Lalu ada teknik supervisi diskusi yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya meningkatkan profesi melalui diskusi multiarah di kalangan para peserta supervisi. Dan yang terakhir itu ada teknik supervisi demonstrasi yang bertujuan agar para peserta terampil dalam melaksanakan sesuatu. Keterampilan ini dapat berkat penjelasan supervisor yang konkret, sebab ia menggunakan alat peraga, yaitu instrumen yang dipakai berdemonstrasi. Oke, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.